Hokage merupakan jabatan tertinggi di Konoha. Tak hanya menduduki posisi puncak, seorang Hokage juga memikul tanggung jawab yang cukup besar. Seorang yang ingin menjadi Hokage harus memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, serta pemikiran yang cerdas. Namun, kekuatan yang dahsyat juga menjadi syarat mutlak. Karena seorang Hokage tidak hanya melindungi warganya melalui strategi, tetapi juga harus turun langsung menghadapi berbagai macam ancaman. Dengan kriteria seberat itu, tak heran jika hanya sosok-sosok hebatlah yang mampu mencapai gelar ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah para shinobi hebat ini benar-benar tanpa kesalahan? Nah, sebagai manusia biasa, para Hokage juga tidak luput dari kekhilafan dan dosa. Dan di video kali ini, admin akan mengupas tuntas kesalahan dan dosa para Hokage di Konoha. Hokage pertama, Hashirama Senju. Hashirama Senju merupakan Hokage pertama di Konoha. Ia menduduki posisi tersebut setelah berhasil mendirikan desa bersama Madara Uchiha. Di bawah kepemimpinannya, Konoha berkembang dengan sangat pesat. Bahkan sistem yang ia bangun menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Namun di balik kekuatannya yang legendaris, hingga sampai dijuluki Dewa Shinobi, Hashirama tetap memiliki beberapa kesalahan. Menurut admin, kesalahan terbesar Hashirama adalah sifatnya yang terlalu naif. Ia memiliki toleransi yang berlebihan, terutama kepada temannya Madara. Hashirama terus memberikan kesempatan, dan baru benar-benar menyadarinya bahwa Madara tidak bisa diajak berdiskusi saat pertarungan mereka di lembah akhir. Sifat naif ini juga terlihat setelah Konoha berkembang. Dalam pertemuan 5 Kage, Hashirama membagikan kekuatan Biju kepada 5 desa besar secara cuma-cuma. Ia percaya bahwa keseimbangan kekuatan akan menciptakan kedamaian abadi. Dan memang setelah Hashirama masih hidup, peperangan berhasil ditekan. Namun setelah ia tiada, 5 desa besar justru menggunakan kekuatan Biju tersebut untuk berperang dan memperluas wilayah. Kekuatan tambahan itu malah membuat mereka semakin percaya diri untuk menghancurkan musuhnya. Kesalahan lain dari Hashirama adalah kebiasaannya berjudi. Ia sangat gemar berjudi, bahkan kebiasaan buruk itu diwariskan kepada cucunya Tsunade. Meski menggunakan uang pribadi, tindakan ini tetaplah negatif. Sebagai pemimpin tertinggi Konoha, segala tindakannya menjadi contoh bagi warganya. Dan tentu saja seorang pemimpin seharusnya mampu menunjukkan pengendalian diri yang baik. Hokage kedua, Tobirama Senju. Tobirama Senju juga merupakan sosok yang sangat hebat. Meski tidak memiliki cakra sebesar Hashirama, ia dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tobirama menciptakan banyak jurus penting, seperti Edo Tensei, Kage Bunshin, dan Hirai Shin. Selain itu, ia juga membangun sistem desa yang sangat berpengaruh, mulai dari pembagian peringkat ninja, ujian Chunin, hingga pembentukan Anbu. Namun di balik semua prestasinya, Tobirama memiliki sisi gelap. Kesalahan terbesarnya adalah perlakuannya terhadap klan Uchiha. Trauma masa perang membuat Tobirama selalu mencurigai mereka. Ia terus memantau setiap gerak-gerik klan Uchiha. Namun perlakuan ini bukan lagi sekedar kewaspadaan. Sikap Tobirama sudah mengarah pada diskriminasi. Setiap tindakan Uchiha sekecil apapun selalu ia curigai. Dan pada akhirnya perlakuan ini menjadi salah satu pemicu kehancuran besar yang dialami klan Uchiha di masa depan. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Dari semua Hokage, admin melihat Hiruzen adalah sosok yang paling baik hati. Ia selalu berusaha merangkul siapapun dan menyayangi semua orang tanpa terkecuali. Namun sayangnya, sifatnya yang terlalu baik ini justru sering dimanfaatkan oleh orang-orang licik. Salah satu contohnya adalah Danjo. Danjo sadar bahwa Hiruzen menganggapnya sebagai sahabat dan tidak akan mencurigai tindakannya. Di sisi lain, letak kesalahan terbesar Hiruzen, hatinya yang terlalu lembut, serta kepercayaannya yang begitu besar kepada orang lain, justru membuka celah bagi kehancuran Konoha. Beberapa kejadian besar pun terjadi akibat hal ini, mulai dari eksperimen kejam yang dilakukan Orochimaru, penderitaan Naruto di masa kecilnya, hingga invasi Konoha saat ujian Chunin. Sebenarnya menjadi baik bukanlah kesalahan, namun masalahnya Hiruzen menunjukkan kebaikan itu di lingkungan yang tidak sepenuhnya baik. Dan pada akhirnya kebiasaan tersebut justru berubah menjadi kelemahannya. Hokage keempat, Minato Namikaze. Minato Namikaze dikenal sebagai ninja yang sangat hebat. Kejeniusannya bahkan membuat banyak orang menjulukinya sebagai shinobi yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Namun di balik kehebatannya, Minato juga memiliki kesalahan yang cukup fatal, yaitu terlalu percaya diri. Kesadaran akan kekuatan dan kecerdasannya membuat Minato memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan sayangnya, kepercayaan diri yang berlebihan ini berujung pada sebuah blunder besar.
terutama saat Obito menyerang Konoha dan melepaskan Kyuubi. Dalam situasi tersebut, Minato memilih untuk menghadapi semuanya seorang diri. Ia tidak ingin melibatkan orang lain, seolah yakin bahwa dirinya mampu mengatasi semuanya sendiri. Setelah berhasil menjauhkan Kyuubi dari desa, keputusan Minato justru semakin berisiko. Ia mengurung Kyuubi bersama dirinya, Kushina, dan Naruto yang masih kecil. Di titik ini, Minato terlihat meremehkan kemungkinan bantuan dari orang lain. Akibatnya, keputusan tersebut berujung tragis. Minato dan Kushina harus kehilangan nyawa, sementara Naruto harus hidup dengan beban sebagai seorang Jinchuriki. Hokage kelima, Tsunade. Tsunade adalah cucu dari Hokage pertama, Hashirama Senju. Dengan darah Senju yang mengalir dalam dirinya, kekuatan Tsunade tentu tidak bisa diremehkan. Ia juga merupakan salah satu dari legenda Sannin bersama Jiraiya dan Orochimaru. Bahkan Tsunade dikenal sebagai ninja medis terkuat di dunia shinobi. Namun di antara semua Hokage, mungkin Tsunade adalah sosok yang paling mudah terjebak dalam depresi. Hal ini tidak lepas dari masa lalunya yang begitu tragis. Meski memiliki kemampuan medis yang luar biasa, Tsunade tidak mampu menyelamatkan orang-orang yang paling ia cintai, mulai dari adiknya hingga orang yang paling ia sayangi. Rasa kehilangan itu meninggalkan luka yang cukup dalam, dan luka tersebut perlahan berubah menjadi kebiasaan buruk. Tsunade mulai melampiaskannya dengan minuman keras. Bahkan menjadi seorang Hokage, kebiasaan ini tidak sepenuhnya hilang. Tentu saja ini bukanlah contoh baik, karena sebagai seorang pemimpin, setiap tindakan Hokage akan selalu menjadi sorotan. Dan tanpa disadari, hal itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan perilaku warganya. Hokage ke-6, Kakashi Hatake. Kakashi Hatake tidak perlu diragukan lagi dalam hal kecerdasan maupun kekuatan. Ia adalah ninja jenius dengan pengalaman tempur yang sangat luas. Namun bahkan setelah diangkat menjadi Hokage, Kakashi ternyata belum sepenuhnya lepas dari sikap masa lalunya, yaitu sikap apatis. Ia cenderung tidak terlalu peduli dengan tanggapan orang lain terhadap dirinya. Dalam beberapa situasi, sikap ini terlalu ekstrim. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kebiasaannya membaca novel dewasa karya Jiraiya. Meski orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, Kakashi tetap santai, seolah tidak ada yang salah. Ia tidak berusaha menyembunyikannya, bahkan terkadang membacanya di depan umum. Disinilah letak kesalahannya. Sebagai Hokage, dia adalah seorang panutan bagi seluruh warga. Setiap tindakan sekecil apapun akan diperhatikan dan bisa saja ditiru. Dan tentu saja tidak semua kebiasaan pribadi layak untuk dijadikan contoh. Hokage ke-7, Naruto Uzumaki. Sebagai tokoh utama, kehebatan Naruto tentu tidak perlu kita ragukan lagi. Ia berhasil melewati berbagai macam rintangan dan akhirnya mencapai mimpinya menjadi Hokage. Namun di balik semua pencapaiannya, Naruto juga memiliki kesalahan. Bahkan bisa dibilang ia memiliki sifat naif yang melebihi Hashirama. Salah satu bukti nyata dari kenaifan Naruto terlihat dari caranya membesarkan anaknya. Naruto terlalu percaya bahwa Boruto akan tumbuh menjadi anak yang baik, tanpa perlu campur tangan darinya. Ia sibuk dengan tugasnya sebagai Hokage, hingga tanpa sadar mengabaikan peran penting sebagai seorang ayah. Akibatnya, Boruto tumbuh menjadi anak yang haus akan perhatian. Ia sering melakukan kenakalan, bukan karena ingin menjadi jahat, tetapi hanya untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Dan disinilah kita perlu memahami satu hal. Meskipun yang berbuat adalah Boruto, anak tetaplah cerminan dari orang tuanya. Ketika seorang anak menunjukkan perilaku buruk, besar kemungkinan ada peran orang tua yang kurang maksimal dalam mendidiknya. Dari Hashirama sampai Naruto, kita bisa melihat satu kesamaan. Meskipun mereka adalah seorang shinobi terhebat dan pemimpin tertinggi di Konoha, mereka tetaplah manusia biasa. Mereka memiliki kelebihan, namun juga tidak luput dari kesalahan. Dan justru dari kesalahan inilah kita bisa belajar banyak hal. Bahkan menjadi kuat tidaklah cukup. Dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri.